Pernahkah kamu ingin memerintahkan robot hanya dengan suara atau teks? Di video ini, kita akan belajar bagaimana menghubungkan AI ke robot agar bisa menjalankan perintah secara otomatis. Oke, sebelumnya mari kita demokan dulu ya. Si robotnya kita perintah dengan suara. Coba ya, kita perintah dengan suara. Terus komponen. Ya, saya di sini. Halo, apa kabar hari ini? Ya, ada yang bisa saya bantu. Saya menanyakan kabar Anda apa hari ini? Saya robot, jadi saya tidak merasakan kabar. Tapi sistem saya berjalan dengan baik. Ada yang bisa saya bantu. Coba sapa dulu penonton. Halo, semua saya adalah Rus Komponen. Apakah Anda bisa menggerakkan lengan Anda? Tentu, lihatlah saya menggerakkan lengan saya. Saya ada benda di sana. Apakah Anda bisa mengambilnya yang udah saya siapkan? Baik, saya telah mengambil benda tersebut. Apa instruksi berikutnya? Oh, tidak, bendanya jatuh. Apakah Anda bisa mengambil lagi? Aduh, maafkan saya akan coba lagi. Sepertinya cengkraman saya kurang kuat. Saya akan mengambilnya sekali lagi. Kurang tepat. Coba sekali lagi, ambil lagi. Aduh, maafkan saya akan coba lagi. Sepertinya cengkraman saya kurang kuat. Saya akan mengambilnya sekali lagi. Oke, sudah terambil. Baik, saya telah mengambil benda tersebut. Apa instruksi berikutnya? Coba geser ke kiri. Oke, saya akan ke kiri. Letakkan bendanya. Dimengerti, saya akan meletakkannya dengan hati-hati. Nice, bagus sekali. Terima kasih, senang bisa membantu. Ada lagi yang bisa saya lakukan? Coba balik lagi ke kanan. Siap, saya akan ke kanan. Kamu ke kiri dulu, lalu ambil bendanya. Oke, saya akan ke kiri terlebih dahulu. Ambil bendanya. Ya, silakan ambil bendanya. Baik, saya telah mengambil benda tersebut. Apa instruksi berikutnya? Buang bendanya. Maaf, saya tidak bisa melakukan itu karena saya tidak memiliki tempat pembuangan dan saya harus menjaga lingkungan tetap bersih. Apa ada instruksi lain? Buang aja ke toilet. Maaf, saya tidak bisa melakukan itu karena saya tidak memiliki tempat pembuangan dan saya harus menjaga lingkungan tetap bersih. Apa ada instruksi lain? Ya udah, letakkan aja.
Dimengerti, saya akan meletakkannya dengan hati-hati. Oke, cukup ya hari ini. Bye-bye. Baik, sampai jumpa lagi. Saya akan mematikan sistem sekarang. Bye-bye. Oke, bagaimana teman-teman? Seru kan? Memerintahkan robot dengan suara. Jadi si robotnya udah terintegrasi dengan AI. Jadi kita bisa memerintahkan apapun ke robotnya. Jadi kita bikin dulu si gerak-gerakan robotnya sesuai yang kita inginkan. Nah, nanti si suara kita nanti akan diolah oleh ini si AI ya. Nah, nanti si AI-nya akan membagikan misalnya suatu perintah dalam bentuk teks ke kita. Nanti si teksnya itu bisa kita olah gitu. Lalu nanti dari Python kita mengirimkan gerakan-gerakannya melalui serial. Sedangkan robotnya bisa Arduino atau ISP atau model lainnya. Jadi nanti suara kita nanti masuk ke mic ya yang ada di perangkat kita, lalu nanti diproses oleh sebuah library speech recognition. Ada library Python open source gratis. Library ini memungkinkan kita melakukan konversi suara ke teks dengan cukup mudah. Jadi dari sini nanti suara kita diubah ke teks. Nah, nanti setelah diubah ke teks itu nanti akan dikirim ke Open Router. Nah, Open Router adalah sebuah platform yang memungkinkan pengembang untuk mengakses berbagai model AI. Melalui satu API terpadu, Open Router bertindak sebagai perantara antara pengguna dan berbagai penyedia model AI. Nah, ini adalah si halaman dari Open Router ya. Nah, ini Open Router ini tuh menyediakan API. Misalnya contohnya di sini kita misalnya menggunakan DeepSeek misalnya. Nah, di sini misalnya DeepSeek atau yang R1 yang R1 ya. Nah, di sini tuh misalnya kita menggunakan DeepSeek. Nah, di sini tuh yang DeepSeek free ya, di sini tuh gratis. Nah, teman-teman bisa pakai si dari API dari Open Router ini. Nah, nanti teman-teman bikin klik si API-nya di sini. Nanti teman-teman login dulu, daftar seperti biasa, nanti login. Nah, nanti pilih model yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini saya contohkan DeepSeek R1 yang ini yang gratis ya. Yang model lain yang versi berbayar juga bisa. Nah, kalau di Open Router ini tuh dia tuh prinsipnya tuh bukan berbayar, harus kita misalnya per bulannya misalnya $20 gitu. Nah, bukan seperti itu. Dari Open Router ini tuh dia tuh si sistem bayarnya tuh berapa token yang kita pakai, nah segitulah yang kita bayar gitu. Misalnya kita pakai 1000 token misalnya ya 1000 token gitu, si saldo kita bakalan kepotong gitu. Nah, di Open Router ini juga menyediakan si model yang gratis ya, seperti DeepSeek R1. Jadi kita bisa menggunakan ini atau model lainnya. Teman-teman bisa cari-cari aja di sini. Di Open Router ini banyak menggunakan si model yang gratis juga ya. Nah, si gratisnya juga ini juga ada batasnya ya. Jadi tidak bisa ini mengambil si token terlalu besar misalnya. Jadi kalau misalnya untuk pengguna misalnya untuk tanya jawab atau misalnya untuk project biasa, misalnya untuk hobi atau untuk proyekan seperti ini, nah itu bisa kita pakai yang model-model seperti ini juga bisa gitu. Atau yang ChatGPT atau yang lain, saya menggunakan Gemini Flash. Saya menggunakan yang ini ya. Pokoknya saya menggunakan Gemini Flash gitulah. .2. Dan itu yang model berbayar. Nah, itu tuh saya udah banyak banget saya menggunakan tokennya tapi tidak dikenakan biaya, masih di ambang pemakaian per harinya. Nah, kalau yang ada free-nya gini, ini benar-benar gratis ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan yang ada free-nya seperti ini. Teman-teman bisa klik aja di sini di yang API. Nah, di sini nanti klik ini API. Nah, cara menggunakannya di sini ada. Jadi contohkan cara menggunakan dengan Python ya. Nah, jika teman-teman membutuhkan si ini yang berbayar gitu kan, jadi si datanya itu butuh yang besar misalnya, teman-teman udah masuk ke yang lebih expert ya, teman-teman bisa menggunakan model yang sesuai teman-teman inginkan. Contohnya di sini yang saya udah. Nah, di sini saya kreditnya min 0,061 si dolar. Jadi saya belum ada top up ya. Di sini juga si minimal top upnya juga murah ya, $5 kalau nggak salah. Nah, di sini juga terlihat
saya menggunakannya hampir tiap hari, hampir tiap saat ya, si token itu saya menggunakan seperti yang video yang tadi, misalnya halo gitu, terus saya tanyakan, tanya jawab sama AI gitu. Saya di sini saya menggunakan Gemini Flash ya. Nah di sini sih ada si apa aja, setiap requestnya tercatat di sini, berapa si ininya tokennya terpakai di sini ada gitu, tertulis di sini, terus biayanya itu berapa gitu, nanti akan terpotong otomatis di balance kita gitu. Di sini saya contohkan dulu, di sini saya pakainya ini yang Gemini ini, lalu klik si IPA-nya seperti ini, klik di sini IPA, create, nah, nanti bikin ininya si namanya di sini, misalnya saya contohkan aja di sini tes ya. Nah teman-teman bisa copy langsung ini, di copy nanti masukin di program kita. Contohnya saya di sini. Nah, contohnya saya di sini ya, saya copy di sini. Nah, tinggal di copy di sini. Oke teman-teman, seperti itu ya. Setelah suara kita diubah ke teks lalu dikirim ke Open Router. Nah, lalu Open Router meneruskan permintaan kita, misalnya yang kita pakai misalnya Gemini 2.0 Flash. Nah, nanti si Gemini ngasihin lagi ke Open Router. Nah, dari Open Router baru ngirim lagi ke sistem kita gitu. Jadi permintaan satu tuh permintaan respon yang sesuai konteks yang kita inginkan. Misalnya saya menanyakan halo, nah robot tuh ada 2 respon dibalas sama si AI di Gemini ini. Yang pertama respon utama AI, misalnya pertanyaan yang sesuai yang kita ajukan, misalnya kita suruh menyapa, misalnya dia menanyakan halo, misalnya ini adalah saya misalnya. Nah yang kedua responnya adalah respon gerakan robot. Jadi kita tuh bisa memerintahkan AI itu membagi 2 respon. Yang pertama respon utama, lalu respon gerakan robot. Lalu respon yang utama ini nanti diubah jadi kan responnya itu dalam bentuk teks, dua-duanya dalam bentuk teks gitu. Nah nanti respon teksnya itu yang utama ini nanti diubah dari teks ke suara. Nah di sini tuh saya menggunakan dari Google ya, yang open source yang dari Google, sama yang berbayar dari Eleven Labs. Nah dari ini tuh yang berbayar, yang ini tuh yang premium ya, yang yang teman-teman dengerin tadi tuh yang dari Eleven Labs ini. Kalau yang dari Google ini tuh yang gratis, jadi suaranya nggak terlalu natural. Nah kalau dari Eleven Labs ini yang berbayar. Nah si APA CA ini di Eleven Labs saya, jadi suaranya tuh lebih natural gitu daripada yang gratisan gitu. Jadi di sini di program saya ini ada 2 pilihan opsi. Jadi kalau misalnya ini dari Eleven Labs ini misalnya IPA-nya udah limitnya udah habis, nanti bisa pilih yang gratis gitu, yang dari Google. Nah di sini tuh ada dua APA dari Eleven Labs-nya, terus ini model suara yang dari model suara yang kita gunakan, misalnya suara perempuan. Nah nanti tinggal di copyin di sini gitu. Nah ini si halaman untuk ininya si Eleven Labs-nya. Nah di sini tuh bisa berlangganan $5 ya per bulan, mulai dari 5 bulan. Kredit tokennya tuh 30.000 kredit per 30 hari. Nah kalau misalnya model free bisa juga, jadi per bulannya tuh kita dapat 10.000 kredit ya per bulan. Nah kalau misalnya teman-teman mau coba yang ini, yang model yang gratis dulu, teman-teman bisa ambil dari sini. Teman-teman bisa masuk ke sini, masuk ke profile, masuk ke API key. Nah teman-teman di sini create API, lalu copy, lalu masukkan ke sini. Nah contohnya seperti ini, dimasukin di sini, lalu pilih suaranya. Nah suaranya tuh ada di sini. Teman-teman masuk ke profil, bukan di voice, coba dulu di voice. Nah di voice ini teman-teman bisa masuk di sini. Teman-teman bisa tes juga di sini si suaranya itu bentuk ininya gimana gitu. Itu bisa di play ya. Mana yang nge-play? Oh yang ini bisa di play. You gotta be careful if you don't know where you're going, because you might not get there. I'd rather regret the things that I've done than the things that I've not done. Teman-teman bisa pilih di sini. Suara jernih, dinamis, dan yang pasti high quality. Sempurna untuk iklan, konten informatif, maupun konten lainnya. Nah, misalnya teman-teman mau pakai ini nih, tinggal di view, terus teman-teman masuk ke ini, copy ID-nya, lalu masukkan di sini, di ID sini. Nah, seperti itu ya kira-kira ya.
Jadi setelah teks nanti diubah ke suara ya, nanti baru masuk ke ini, ke tahap ini. Nah, tahap ini itu suara tuh disimpan dalam bentuk MP3 ya. Nah, nanti diputar menggunakan si library Paidu. Nah, nanti setelah diputar nanti si suara si MP3-nya itu nanti akan dihapus otomatis. Nanti suara itu akan terdengar di speaker gitu. Nah, untuk respon yang ini, respon gerakan berupa teks. Nah, nanti teksnya itu diolah ya, misalnya di ini lagi kita misalnya terjemahkan ke bentuk command list robot yang robot mengerti gitu. Nah, setelah itu kita kirim melalui serial ke robotnya. Terus itu kira-kira di sini. Nah, di sini misalnya gerakan netral, nanti misalnya si AI-nya bisa kita suruh misalnya kalau misalnya responnya ini gerakannya netral gitu, kita ajarin dulu gitu. Robot off, ambil benda gitu kan, rel ke kanan. Nah, di sini tuh bisa kita variasikan sesuai yang kita inginkan. Nah, AI-nya tuh harus kita ajari dulu gitu. Nah, mengajari AI-nya tuh ya kita dari prompt-nya. Nah, di sini bentuk-bentuk prompt-nya. Jadi kita kasih tahu dulu kamu adalah harus komponen robot RM fisik yang bisa berbicara dan bergerak. Jadi dia tuh tahu gitu. Dia tuh ternyata punya fisik. Terus kamu kasih tahu lagi fisik atau hardware kamu punya yang kamu punya adalah lengan RM, rel yang bisa bergerak ke kanan ke kiri. Nah, ini kasih tahu. Nah, bentuk responnya itu nanti formatnya seperti ini ya, kira-kira yang kita inginkan. Atau seperti yang kita inginkan yang lain gitu. Nanti harus seperti ini, kalau nggak seperti ini nanti kita kasih tahu aja ke AI-nya itu robot akan error gitu. Seperti inilah si prompt yang saya request ke AI-nya. Seperti ini kira-kira yang kita ajari ya, kita kasih tahu ke AI-nya gitu, kira-kira seperti ini. Nah, lalu nanti di sini si main programnya. Nah, di sini main programnya. Nah, di sini tuh ada ini dulu di suara-suara yang ini, pengaturan filteran suara ya di sini ya. Lalu nanti di sini ada pemilihan mic dulu, pemilihan mic-nya secara otomatis. Lalu nanti di sini memilih model ininya, text to speech-nya. Kalau memilih yang ini, yang Eleven Labs ini online kualitas premium. Kalau yang pilih 2 itu yang offline default Indonesia. Jadi nanti baru masuk ke program utamanya. Jadi di sini mode standby dulu yang pertama. Jadi kalau dia mode standby itu misalnya kalau nggak kita panggil namanya, misalnya dia tuh nggak masuk ke program bicara gitu. Ini harus kita panggil dulu namanya, yang whoop itu. Namanya tuh di sini saya set harus komponen ya. Kalau misalnya dia dengar nama harus komponen, baru dia bisa berinteraksi gitu dengan kita gitu. Jadi baru AI-nya bisa berinteraksi, baru masuk ke sini. Lalu nanti gerakan itu dikirim ke serial, diterima oleh robotnya, bergerak sesuai ini gitu, instruksi yang telah kita buat gitu. Oke, mari kita demokan dulu ya sedikit ya di sini ya. Nah, di sini programnya kita running dulu. Oke, di sini terhubung ke COM16 ya. Sini kita geser aja biar cepat. Oke, nah di sini tuh ada kita pilihan ininya, pilihan yang gratis, yang nomor 2. Kalau yang berbayar tuh yang dari Eleven Labs itu yang nomor 1. Coba kita pilih yang nomor 2 ya. Oke, di sini udah masuk ke mode standby. Kalau misalnya masuk ke mode standby ini, kalau kita ngobrol seperti ini aja, dia nggak bakalan ini gitu, nggak bakalan ngerespon gitu. Jadi kita harus panggil namanya, baru dia masuk ngerespon. Harus komponen. Ya, saya di sini. Halo, apa kabar hari ini? Saya baik. Terima kasih sudah bertanya. Ada yang bisa saya bantu? Oh, tidak. Kembali ke mode standby. Baik, panggil saja saya jika butuh sesuatu. Nah, di mode standby ini tuh nanti kalau bisa berbicara ngelantur aja nggak apa-apa gitu. Jadi nggak bakalan diterima sama si programnya gitu.
Di sini tuh perintahnya tuh misalnya ini perintah ngedeteksi suara, misalnya kita bicara tadi, nanti dari suara kita tuh nanti diubah ke bentuk ini, bentuk teks, dikirimkan ke AI, jadi AI-nya ngerespon seperti ini. Yang tadi halo apa kabar hari ini, jadi AI-nya ngerespon saya baik, terima kasih sudah bertanya. Nah dia tuh nanti ada dua gerakan. Nah satu gerakannya yang satu lagi ini, nah satu ini gerakan satu siap gitu. Nanti gerakan siap itu seperti apa kita ngirimnya ke robot gitu. Jadi kita ambil gerakan yang ini. Jadi ini cuman contoh aja ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin yang programmer yang lebih handal, lebih mengerti yang seperti ini. Coba kita panggil lagi ya namanya ya. Terus komponen. Ya, saya di sini. Geser ke kiri. Oke, saya akan ke kiri. Ambil benda. Baik, saya telah mengambil benda tersebut. Apa instruksi berikutnya? Kembali ke mode standby. Baik, panggil saja saya jika butuh sesuatu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Saya suruh ambil benda. Jadi gerakan itu ada berapa gerakan di sini yang dikasih sama si AI-nya. Gerakan 1 ambil benda, gerakan 2 vacuum on, gerakan 3 siap. Nah, kita tuh bisa ngasih si instruksi, misalnya kalau ambil benda tuh kasih 3 gerakan gitu. Nah ini gerakan dari AI-nya ini si respon dari AI-nya. Respon ini yang respon utama, lalu ini respon yang kedua. Nah respon kedua ini banyak respon dia ya, gerakan 1 dulu, gerakan 2 dulu, gerakan 3 gitu. Jadi itu biar si dipotong-potong gitu si ininya. Jadi misalnya di proses audio misalnya 5%, nanti itu dia ngirim gerakan 1. Di proses audio 10% yaitu gerakan 2 diproses gitu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Harus komponen. Ya, saya di sini. Letakkan lagi bendanya. Dimengerti. Saya akan meletakkannya dengan hati-hati. Oke, cukup ya hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Baik, sampai jumpa lagi. Saya akan mematikan sistem sekarang. Bye-bye. Oke teman-teman, itulah cara memerintahkan AI ke robot. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya ya.